warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Arfianti, semester 6, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STI Yapata Al-Jawami, Bandung. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang lingkungan pemasaran. Nah, menurut Coulter dan Armstrong, lingkungan pemasaran adalah pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Nah, menurut Coulter dan Armstrong membagi lingkungan pemasaran menjadi dua bagian. Nah, yang pertama yaitu lingkungan mikro. Lingkungan mikro adalah pelaku yang dekat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Nah, lingkungan mikro dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang pertama yaitu perusahaan. Perusahaan yaitu merancang rencana pemasaran, manajemen pemasaran, memperhitungkan kelompok dalam perusahaan, seperti manajemen puncak, keuangan, riset dan pengembangan, pembelian, operasi, dan akuntansi. Nah, yang kedua ada yang dinamakan dengan pemasok. Pemasok yaitu membentuk hubungan penting dalam keseluruhan sistem penghantar nilai perusahaan. Mereka menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasanya. Nah, yang ketiga ada yang dinamakan dengan perantara pemasaran. Perantara pemasaran yaitu organisasi yang membantu perusahaan untuk mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan barang-barangnya ke pembeli akhir. Perantara pemasaran meliputi penjual perantara, perusahaan distribusi fisik, agen jasa pemasaran, dan perantara keuangan. Nah, yang keempat ada yang dinamakan dengan pelanggan. Pelanggan yaitu perusahaan yang harus mempelajari 5 jenis pasar pelanggan secara lebih dekat. Nah, yang pertama ada yang dinamakan dengan pasar konsumen, yang kedua pasar bisnis, yang ketiga pasar penjual, yang keempat pasar pemerintah, dan yang kelima ada yang dinamakan dengan pasar internasional. Nah, yang terakhir yang termasuk dalam lingkungan mikro yaitu masyarakat. Masyarakat yakni kelompok yang mempunyai potensi kepentingan atau kepentingan nyata atau pengaruh pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, di sini ada 7 tipe masyarakat antara lain yaitu masyarakat keuangan, masyarakat media, masyarakat pemerintah, masyarakat lembaga swadaya masyarakat, masyarakat lokal, masyarakat umum, dan masyarakat internal. Nah, yang kedua ada lingkungan makro, di mana lingkungan makro yaitu kekuatan sosial yang lebih besar mempengaruhi lingkungan mikro. Adanya kekuatan demografi, ekonomi, alam, teknologi, serta politik dan budaya. Lingkungan eksternal makro yakni lingkungan demografi, yaitu studi kependudukan manusia menyangkut ukuran, kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, serta ras, dan data statistik lainnya. Lingkungan demografis menjadi minat utama pemasar karena lingkungan demografis menyangkut masyarakat dan masyarakat membentuk pasar. Yang kedua adanya lingkungan ekonomi, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran konsumen. Yang ketiga lingkungan alam, yakni sumber daya alam yang diperlukan sebagai masukan bagi pemasar atau yang dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran. Nah, yang keempat adanya lingkungan teknologi, yakni kekuatan yang menciptakan teknologi baru serta menciptakan produk dan peluang pasar yang baru.
Yang kelima, adanya lingkungan politik, yaitu hukum badan pemerintah dan kelompok LSM yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan individu dalam masyarakat tertentu. Lingkungan politik antara lain undang-undang yang mengatur bisnis, peningkatan tekanan terhadap tindakan yang bertanggung jawab secara etika dan sosial. Yang kelima, adanya lingkungan budaya, yakni institusi dan kekuatan lain mempengaruhi nilai dasar, persepsi, selera, dan perilaku masyarakat.